Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Pada video kali ini, sekarang tanggal berapa nih guys? 14 Februari, hari Jumat pukul 17 lewat 46 menit. Gua mau bahas Pura Delta Lestari Tbk. Jadi ini sudah keluar laporan keuangannya waktu tanggal 12. Dan beberapa bulan lalu, waktu update kuartal 3, waktu harga saham Demas masih di angka 162-an, ya disinilah ya gua bilang di video sebelumnya bahwa kalau gua pribadi mendingan cabut dahulu dari Demas gitu. Cabut dahulu dari Demas, cari saham lain dahulu. Pertimbangannya nanti akan gue sampaikan di belakang. Dan di video ini pandangan gue belum berubah. Kalau lu belum masuk, ya mendingan coba cari saham lain. Kalau lu minusnya masih tipis, cobalah untuk berani sedikit ya, masih tipis itu masih 2%, 3%. Cobalah untuk berani sedikit, oke, cut loss, kemudian pindah ke saham lain yang lebih menarik. Kalau lu minusnya dalam tuh berarti mungkin beli di harga segini ya, 137. Ya udahlah, nggak usah di cut loss, apalagi kalau nggak mendominasi portofolio. Oke, kenapa alasannya? Begini, semua sepakat bahwa Demas ini perusahaan bagus, dia punya margin tebal 69%, net profitnya 65%. Nggak banyak loh perusahaan yang seperti Demas. Batubara aja waktu peak seasonnya di tahun 2022 yang mencapai margin 60 persenan, nggak banyak. Seingat gua BSSR kalau gua nggak salah bisa sampai 60%, 70%. Adro juga sempat menyentuh angka tersebut. ITMG paling sekitar 50%, PTBA sekitar 40%, 30%. Itu peak season. Demas bisnisnya bagus, marginnya tebel, hutangnya sehat. Memang dia punya hutang jangka pendek saat ini ya, tapi nominalnya kecil guys, cuma 500 juta. Dan itu cuman berimbas ya sedikit lah, ada beban keuangan di sini nih. Ya beban keuangan di ya 38 miliar. Tapi secara pendapatan usaha dia naik. Ya, laba kotornya naik, laba usahanya naik. Jadi perusahaan ini berbeda dengan kalau Ekat lu pernah tahu ya, dia naik memang laba bersihnya, tapi orang ngelihat laba usahanya turun ngapain? Demas enggak, dia masih naik. Kemudian keuntungan dari kegiatan pengelolaan dan lain-lain bersih. Di sini Demas mengelola air. Ini bisa jadi recurring income buat Demas ya. Nah, ini bisa lihat nih di sini. Ada pengelolaan air bersih dan lingkungan yang di angka 340 miliar ya, kemudian dikurangi beban dan lain-lain sebesar 159, bersihnya dia dapat 181 miliar. Atas dasar itulah ya sebenarnya net profit dari Demas itu masih naik di angka 27, bahkan lebih baik daripada full year tahun 2023. Itu latar belakang kenapa tadi gue menyampaikan bahwa kalau lu minus dalam ya udahlah, kalau cut loss kan sayang juga. Bener ya? Paham sampai sini ya? Karena ya udah dalam minusnya. Dan perusahaannya nggak jelek. Kadang kita juga harus melihat kita minus, oke minus. Tapi kalau misalkan kita belum jual, itu kan berarti kita belum mengalami kerugian. Di samping itu perusahaannya nggak jelek, perusahaan bagus. Semua sepakat bahwa Demas adalah perusahaan bagus. Nah, cuman permasalahannya begini, investor Demas adalah investor yang mengharapkan dividen dari Demas itu sendiri. Dan Demas kita udah tahu juga, dia sudah absen membagikan dividen waktu pertengahan 2024 dan akhir 2024. Dia udah absen nih. Kita nggak tahu di pertengahan 2025 nanti dia membagikan atau tidak. Nah, Demas juga punya kas sebesar 1,7 triliun. Ya, kita juga semua tahu saat ini Demas mau mencoba untuk menambah land banknya yang saat ini ya paling sekitar tersisa 150 hektaran. Nah, cuman begini guys, pembebasan lahan itu nggak gampang. Ingat nggak beberapa waktu belakangan ini pembebasan lahan itu yang pani itu rame gitu ya. Kemudian dibeli dengan harga diduga dibeli harga murah tapi dijualnya dengan harga mahal sehingga cukup ramai gitu ya, ada pagar laut. Itu masih dugaan, kita nggak tahu yang benar seperti apa. Pembebasan lahan itu tidak mudah. Ini gue coba gue catat ya pertimbangannya ya. Jadi yang namanya mau menambah land bank itu pasti yang pertama itu mencari mencari lahan yang prospek.
Dua, pembebasan. Kemudian yang ketiga, digarap itu tanahnya. Digarap ini biasanya perusahaan properti ketika menggarap ya pasti dia keluar duit. Jadi sebenarnya kalau dia punya land bank banyak pun itu menjadi kewajiban, menjadi liabilitas bagi perusahaan properti. Makanya itu salah satu alasan kenapa BSDE sama Pani gue melihatnya. Ini kan dua perusahaan yang punya land bank luas. Pani luas, BSDE juga luas dan masih bisa itu BSDE kalau kalau mau terus mengembangkan kawasannya sampai ke dia sampai di Aeon, sampai di Tangerang Selatan ujung itu udah bagus-bagus. Dia masih bisa tuh masih prospek sampai ke Kabupaten Bogor, ke wilayah Parung Panjang, ke Jasinga dan sebagainya. Itu dia masih bisa kalau mau. Jadi tapi pembebasan lahannya itu kan nggak gampang. Pembebasan lahan, dia harus digarap, akhirnya menjadi liabilitas si perusahaan harus ngeluarin duit. Itu salah satu alasan kenapa Pani sama BSD itu ya dia nggak banyak-banyak membagikan dividen. Bahkan BSD nggak bagi dividen kan. Kemudian nanti setelah digarap, setelah jadi, dia harus mencari market. Nah, jadi prospeknya Demas, meskipun tidak bisa dikatakan jelek dalam beberapa waktu ke depan, ya nggak bisa dikatakan jelek. Cuman ada beberapa tahapan, ada beberapa PR yang harus dikerjakan oleh Demas. Nah, lu sebagai investornya siap tidak melalui hal ini? Kalau siap, ya monggo, silahkan aja. Nggak ada salahnya beli. Tadi gue bilang di awal bahwa ini perusahaan nggak jelek. Cuman, kalau misalkan lu harus melalui ini ya, dan kita sama-sama tahu tadi gue sampaikan di awal Demas investornya adalah investor dividend hunter, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kalau memang ada perusahaan yang sudah jelas-jelas membagikan dividen, terutama nih sekarang udah bulan Februari nih. Biasanya di bulan April itu ada banyak yang bagikan dividen. PTBA, ITMG, Unter, ya, Unter. Kemudian apalagi IPCC biasanya di bulan Mei. Kemudian MPMX biasanya di bulan Mei. Coba cari perusahaan ADMF, Adira Final itu BBJBR, kemudian BJTM. Jadi ada berbagai macam saham yang bisa dijadikan opsi lebih prioritas dibandingkan Demas. Itu kalau lu pertimbangannya mencari dividen. Ya kita nggak usah ngawang-ngawang jauh lah guys. Sekarang lagi banyak butuh duit. Belum sekarang nanti mau puasa. Pengeluaran akan lebih banyak daripada yang biasanya. Mau lebaran sama pengeluaran akan lebih banyak daripada yang biasanya. Orang butuh duit semua. Kalau lu pengusaha mungkin lu udah harus mulai berpikir dari sekarang. Karena terus terang gue mengalami. Apa? Pengeluarannya akan double. Ada THR. Itu kan Vikos yang harus dibayarkan ke pegawai, orang yang bekerja. Sedangkan kita belum mengetahui pendapatan usaha yang kita jalani itu nanti pas mau lebaran bertambah atau enggak. Atau stagnan aja. Ya nanti pengeluarannya lebih banyak, pendapatannya stagnan aja ya kita malah buntung sebenarnya. Kalau misalkan lu adalah seorang pengusaha pasti lu mempertimbangkan hal tersebut. Nah maksud gue begini, kita nggak usah terlalu melihat terlalu jauh. Ya kita investor saham diberikan kemampuan ya tadi ya, kemampuan untuk bisa melihat ini waktunya masuk atau waktunya keluar. Nah, melihat yang tadi situasi yang gue sebutkan, belum lagi sekarang IHSG lagi roboh. Pasti kalau kalau lu ngelihat banyak saham lagi murah, gatal kalau lu nggak punya cash. Tapi kalau lu dapat dividen dari perusahaan yang lebih pasti dibandingkan Demas saat ini, ya itu juga bisa jadi opsi. Artinya apa? Dari yang tadi gue sebutkan, situasi yang tadi gue sebutkan, saat ini Demas bukan menjadi prioritas. Itu kalau menurut pribadi gue. Jadi ada lebih banyak saham lain selain Demas yang masih bisa memberikan kejelasan dividennya yang akan dibagikan biasanya di bulan April nanti. Itu guys. Ya jadi kalau gua pribadi masih sama seperti video sebelumnya bahwa kalau ada kesempatan untuk keluar, ya sebaiknya mendingan keluar dahulu cari yang lebih menarik. BRI di bawah 4.000, SMDR masih murah. Ada banyak saham-saham yang bisa memberikan capital gain juga kalau lu nggak puas dengan dividen. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.